Selamat pagi Bapak Ibu. Di saat saya sedang istirahat, saya ingin berbagi Bapak Ibu tentang menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengenal tentang tanda salib di dalam gereja Katolik. Tanda salib di dalam gereja Katolik Bapak Ibu bagi umat Katolik sangat luar biasa, karena tanda salib itu kita menghormati Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tanda salib juga melambangkan atau membuka doa Bapak Ibu. Ada doa pujian dan juga ada sumpah di dalam ungkapan tanda salib. Misalnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita mengungkapkan bahwa atau mengimani bahwa Allah Bapa ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita Bapak Ibu. Begitu juga ungkapan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Artinya kita mengimani atau menyampaikan bahwa Allah Bapa itu di atas segala-galanya di muka bumi ini. Bapak Ibu, begitu juga yang menyangkut sumpah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yang artinya kita bersumpah kepada Allah Bapa bahwa apa yang akan kita hadapi, apa yang kita akan kerjakan, apa yang akan kita laksanakan, kita bersumpah demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus untuk menyelesaikannya atau melaksanakannya. Contoh yang sederhananya, misalnya kita mau makan, ya kita mengadakan doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita menyadari betul bahwa apapun yang ada di depan kita atau makanan apapun yang ada di hadapan kita, ya biar sayur aja atau lauknya lombok aja, ya kita harus bersyukur dan harus tulus untuk memakannya, menyantapnya, karena kita sudah bersumpah apapun yang ada di depan saya, di hadapan saya, ya hidangan apapun yang ada di hadapan saya akan makan dan bersyukur, karena itu adalah hikmah dan pemberian dari Allah Bapa. Bapak Ibu, ya tanda salib juga saya mengungkapkan bahwa kita selalu berhubungan dengan Allah Bapa secara vertikal, ya, dan kita juga berhubungan secara manusia di dunia ini dan alam semesta secara horizontal dengan baik dan menyenangkan. Bapak Ibu, tanda salib juga mengungkapkan bahwa ya di situ ada kematian dan kebangkitan. Ya, jadi ada sengsara dan juga ada kebangkitan Bapak Ibu. Jadi tanda salib itu ya banyak sekali maknanya Bapak Ibu. Ya, ada juga tanda salib di dahi Bapak Ibu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Di mulut juga ada Bapak Ibu. Di hati, di dada juga ada, yang biasa dilakukan oleh umat Katolik kalau misalnya mau mendengarkan perjanjian baru, ya bacaan-bacaan perjanjian baru Bapak Ibu. Nah, itu ungkapan ya bahwa kalau di dahi Bapak Ibu kita mengungkapkan atau menyampaikan supaya ya pikiran kita itu dibuka, ya, supaya kita bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh Allah Bapa lewat sabdanya. Dan kalau di mulut supaya kita bisa menyampaikan, mewartakan apa yang kita
tadi dengar, ya, kita ya baca, maka kita ya akan melakukan tanda salib di dada dengan tujuan Bapak Ibu atau dengan maksud supaya kita meresapi sabda Allah itu. Ya, Bapak Ibu, kalau tanda salib itu Bapak Ibu bukan suatu permainan atau dibuat mengada-ngada. Tanda salib itu dibagi umat Katolik banyak sekali maknanya. Ya, banyak sekali pengertian dan penjelasannya yang disampaikan di dalam gereja. Nah, jadi jangan sampai ya yang tidak mengerti tentang tanda salib itu ya dibesar-besarkan, ya. Jangan, karena kalau misalnya mau untuk mengenal Katolik, ya silahkan datang untuk bertanya kepada apa yang punya kompeten di bidang agama, terutama Bapak gembala kami sebagai pastor, ya, apa uskup, ya, paus dan sebagainya, banyak sekali, dan juga guru-guru agama. Ya, kebetulan saya juga pernah menjadi guru agama SMP dan SMA Bapak Ibu. Ya, jadi saya menyampaikan apa yang saya tahu, dan kalau mau bertanya ya lewat YouTube ini silakan Bapak Ibu. Ya, kita akan sharing atau kita akan jawab apa yang Bapak Ibu tidak tahu di dalam kitab suci, dan ya tentang khususnya tentang tanda salib. Nah, ada juga Bapak Ibu yang mempersoalkan tentang patung, mengapa patung itu dihadirkan di dalam gereja Katolik, ya. Memang Bapak Ibu, ya, di dalam kitab suci atau Allah Bapa itu menyampaikan janganlah kamu membuat patung-patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi. Ya, tapi dia tidak pernah menyampaikan bahwa janganlah engkau membuat patungku. Ya, karena orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita kagumi, orang yang menciptakan kita, ya, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memberikan kehidupan kita. Jadi secara emosional yang sangat tinggi, kita akan berusaha untuk menghadirkan sosoknya, ya, gambarannya, ya, berupa patung, supaya dengan gampang kita mengenal dan memahami, ya, dan melihat seperti apa sosok yang kita idolakan, kita idami, kita imani, dan kita percayai. Lalu dengan gampang juga kita wartakan secara turun temurun sampai anak cucu kita, ya. Jadi luar biasa kalau kita membuat suatu sosoknya. Nah, Bapak Ibu, banyak tanda-tanda yang bisa kita sampaikan. Ya, contohnya misalnya foto Bapak Ibu. Ini foto yang menyangkut misalnya kekasih kita, orang tua kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, yang mendukung, ya, yang mengasihani kita, ya, yang membuat kita seperti saat sekarang ini sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa mandiri, ya. Lalu foto-foto itu kita simpan, ya. Apabila mereka sudah meninggal Bapak Ibu, nah, itu kalau kita melihat fotonya itu, ya, hati kita itu lebih cepat tergerak untuk berdoa, ya, untuk menyampaikan, ya, rasa cinta kita kepadanya, rasa hormat kita kepadanya, ya, ungkapan, ya, kasih kita yang begitu besar, dan mengingat peristiwa-peristiwa kebaikannya,
yang mendukung kita sampai saat bisa seperti begini saat sekarang. Nah, itu ya, jadi kita mendoakan supaya kalau masih ada dosa-dosanya itu diampuni, ya, diampuni oleh Allah Bapa. Nah, kalau banyak sekali orang yang mendoakan dengan tulus hati, tentu Allah Bapa akan mempertimbangkan dan mengampuni dosa-dosanya, Bapak Ibu. Nah, begitu juga Bapak Ibu, ya, kalau dia sudah ada di surga, kita berdoa, kita sampaikan, ya, misalnya ibu kita sudah berbahagia di surga, doakanlah kami supaya kami juga bisa di surga nantinya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, benda-benda yang ditinggalkan oleh orang tua kita, ya, yang mendukung aktivitasnya, yang mendukung kehidupannya, yang mendukung, ya, supaya kehidupan bisa berjalan berlangsung, ya, sampai kita juga bisa dibesarkan Bapak Ibu lewat segala macam, ya, benda-benda yang ditinggalkan, maka itu disimpan dengan baik-baik Bapak Ibu, ya, supaya, ya, kita mengenangkan sosok-sosok yang, ya, menggunakan barang-barang tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, contohnya seperti misalnya selendang, sapu tangan, ya, dikasih oleh kekasih atau pacar. Nah, itu kadang-kadang disimpan baik-baik. Nah, kalau biasanya kita lihat itu kadang-kadang bisa kita cium Bapak Ibu, supaya, ya, menyampaikan ungkapan rasa kasih kita, cinta kita kepadanya. Lalu, ya, supaya juga kita dengan mudah untuk mendoakan kalau dia sudah meninggal. Nah, supaya dia selamat Bapak Ibu. Ya, itu, ya, banyak sekali. Dan yang paling dilihat oleh kasat mata kita, ya, bendera merah putih Bapak Ibu. Bendera merah putih itu, ya, dihormati oleh bangsa dan negara kita, ya. Bendera padahal itu hanya kain, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, ya. Tetapi seluruh bangsa Indonesia menghormati kain bendera merah putih. Begitu juga bendera negara lain, mereka menghormati. Apanya yang dihormati Bapak Ibu? Itu bukan kain Bapak Ibu. Ya, kain itu masih banyak yang mahal. Tenunan misalnya. Tapi yang kita hormati adalah begitu banyak hati-hati yang suci di situ, yang mulia, ya, yang kudus, ya, banyak jiwa-jiwa yang korban di situ, ya, darah yang begitu mengalir, ya, karena mencintai bangsa ini, mencintai kita, akhirnya dengan kebaikan mereka yang begitu luar biasa, ya, semangat yang begitu besar mengusir penjajah, akhirnya kita, ya, bebas atau merdeka dari penjajahan, ya. Itulah luar biasa sang saka merah putih, ya, lambang, ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang kita junjung tinggi, kita hormati. Maka, ya, di situ kita sadar bahwa, ya, ternyata benda-benda, ya, yang seperti bendera merah putih bukan kainnya yang kita hormati, tapi ternyata, ya, di balik kain itu ada yang luar biasa, yaitu tetesan darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir, ya, jiwa-jiwa yang suci, ya, semangat yang besar, ya, pengorbanan yang luar biasa, ya. Maka kita sebagai warga negara wajib untuk menghormati sang saka merah putih. Bapak Ibu, ya, banyak, ya, contoh-contoh. Ada juga yang langsung berbentuk patung
manusia, ya. Ada patung-patung pahlawan, ada patung-patung pemain sepak bola, ya. Ada patung-patung orang yang berjasa tentang negaranya, ya, bangsanya, daerahnya, ya, dibuat patungnya, ya. Itu ya menghormati ya perjuangannya, jasa-jasanya terhadap ya bangsa dan negara. Jadi ya disitulah ya Bapak Ibu harus mengerti dan harus paham betul bahwa patung ya Tuhan Yesus Kristus ya kita buat untuk ya menghormati, ya begitu luar biasa kasihnya terhadap manusia sampai ia mau untuk menebus manusia, ya membebaskan manusia dari dosa, ya lalu menjadi perantara jembatan kepada Allah Bapa, ya supaya kita disatukan, ya gampang lagi untuk berkomunikasi dengan baik, ya kita tidak senggan lagi karena kita diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya, ya menjadi saudaranya, menjadi murid-muridnya, ya ya itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Lalu kenapa ya patung Bunda Maria atau Santo Petrus dan ya Santo Yusuf, ya mengapa patungnya dibuat Bapak Ibu? Nah itu juga ya pertentangan juga dari ya orang yang tidak mengenal tentang patung, ya tentang Bunda Maria, ya Bapak Ibu. Ada peristiwa di dalam cerita tentang si maling kundang yang tidak menghargai ibunya, tidak menghormati ibunya, bahkan tidak mengakui ibunya. Akhirnya dia dikutuk, ya menjadi batu. Jadi ya sepantasnya lah kita kalau seorang ibu kita, ibu gereja, ibu Tuhan, kita harus menghormati, ya. Jadi kita bukan menyembah Bunda Maria, beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan kan ya yang menciptakan segala sesuatu, ya di muka bumi ini termasuk manusia. Maka dan Dia menyelamatkan kita, yaitu kita sujud menyembah Dia. Tetapi kalau yang Bunda Maria, ya kita hanya ya menghormati, ya sebagai ibu kita, sebagai ibu gereja, ya dan ibu Tuhan Yesus, ya. Bagaimana kalau tidak ada Bunda Maria? Kan tidak ada penebusan dosa, ya kita akan selalu dikuasai oleh dosa dan hidup di dalam lumpur dosa. Maka patutlah kalau kita menghormati, ya sama dengan menghormati bendera merah putih. Bendera merah putih aja kita juga hormati, ya. Tapi bukan benderanya ya Bapak Ibu, sekali lagi, ya. Tapi di sana ada jiwa-jiwa yang luar biasa, darah yang begitu suci mengalir, bertetesan, ya. Pahlawan-pahlawan yang meninggalkan segalanya, harta bendanya, jiwanya dan sebagainya, dia tinggalkan untuk menyelamatkan umat manusia Bapak Ibu. Jadi ya sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa Gereja Katolik ya tidak menyembah patung, ya. Patung hanyalah sebagai sarana supaya kita bisa jauh lebih dekat dengan sosok-sosok yang kita sayangi, kita cintai, kita hormati, ya untuk ya lebih emosional untuk menyampaikan segala cinta kita kepadanya, ya segala ya,
kebutuhan-kebutuhan kehidupan manusia, keperluan manusia, ya, khususnya tentang keselamatan. Semoga apa yang saya bagikan Bapak Ibu ya mendukung dan menjawab keraguan-keraguan ya tentang pengetahuan kita tentang iman dan ya semoga di subscribe ya Bapak Ibu untuk ya apa kelanjutan video ini dan juga untuk ya supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan dengan ide-ide atau pemikiran-pemikiran bahkan ya iman yang saya imani Bapak Ibu selalu tidak ketinggalan. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin.